Nah, karena itu pesan firman Tuhan hari ini, kita jangan mencintai dunia ini atau apa yang ada di dalam dunia ini. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia lagi sedang lenyap. Tahu gempa sekarang di Turki? Dulu Turki itu, teman-teman semua, informasi buat teman-teman semua. Turki itu dulu gereja mula-mula yang dikatakan Efesus, gereja mula-mula. Dari Efesus itu dikatakan pertama kekristenan. Itu pertama ya. Itu. Jadi gereja mula-mula pertama itu di Efesus yang sekarang Turki. Tetapi sekarang kalau di sensus penduduk ya, agama Kristen hanya 2%. 2%. Sebelumnya Turki itu punya agama, negara adalah agama Kristen. Itu dibuat agama, negara. Tetapi waktu berlalu, mereka meninggalkan kemuliaan Tuhan. Mereka menjual kemuliaan Tuhan dengan kemewahan dunia ini. Kita tahu Turki itu kaya ya, penghasilan minyak ya. Nah sekarang apa jadinya? 7,7 skala Richter, goncangan. Dia bukan goncangan begini selesai selama 1 menit. Kamu bayangkan gempa selama 1 menit itu gimana? 1 menit itu dia goyang begini, hancur semua. Makanya kalau kita lihat di berita, gedung-gedung besar habis. Kemarin saya baca Turki dengan Suriah itu nyawa yang hilang adalah 21.000. Waduh, banyak sekali. Suriah sekitar 3.000-an, Turki itu kamu hitung sudah sekitar berapa, 18.000-an. Habis lenyap. Kita mencari apa di dunia ini? Sekarang dunia lagi lenyap. Kemarin di Papua gempa ya, gempa 5, sekian, 5,5 atau 5,3. Itu aja sudah bingung, barang-barang hancur, rumah hancur. Kita mau cari apa di dunia ini, teman-teman? Kamu mau cari apa? Ingat, dunia sedang lenyap. Dunia sedang lenyap. Kita mau cari apa? Kamu mau cari uang, sedang lenyap. Corona datang, uang bisa mempertahankan hidup kita? Banyak orang-orang yang punya uang, duit, nyawanya hilang, selesai semua. Saat kita mati kita bawa uang, saat kita mati kita bawa emas, saat kita mati kita bawa apa? Nol ke bawah. Perhatikan sini. Jangan mencari cinta di dunia ini atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang kita ingini semuanya sedang lenyap ya. Kalau kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 15a dan 17a itu di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan dunia sedang lenyap. Nah, semua yang ada di dunia ini hanya sementara, teman-teman. Hanya sementara, termasuk cinta hanya sementara. Kita kembali coba lihat Yohanes 4 ayat 13, dikatakan barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi Tuhan katakan di situ, ayat 14-nya. Tetapi kata Yesus, baca baik-baik di situ. Tetapi kata Yesus, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Amin. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita minum dari Yesus, kita dapatkan cinta Yesus. Bukan kita hanya menikmati saja dengan Yesus, tetapi hidup kita akan diberkati, orang lain akan menikmati dari kita. Dikatakan seperti begitu. Firman Tuhan katakan begitu. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Cinta Yesus saat kita dapatkan,
saat hati Yesus kita dapatkan, wow, kamu mau apa? Tuhan katakan, Dia menyertai kamu. Ingat bahwa kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Berarti hidup kita jadi berkat. Jangan pikir kamu kecil-kecil begini tidak bisa jadi berkat. Hai. Firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau mudah, ya. Tetapi jadi teladan, jadi contoh dalam kehidupan, pergaulanmu, jadi contoh, jadi teladan. Hidup ini hanya lihat teman-teman yang di luar sana, hancur hidup mereka. Mereka mencari cinta di dunia ini, hancur. Kenikmatan di dunia ini hanya beberapa menit, beberapa detik. Setelah itu hancur, masa depan kosong. Cinta Yesus adalah cinta yang sempurna. Amin. Amin teman-teman. Cinta Yesus adalah cinta yang sempurna. Karena cinta itulah Yesus datang. Dia dihina, disalah mengerti, ya, disalibkan dan mati. Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hanya Yesus. Kamu bisa cari orang seperti begitu. Di dunia ini tidak ada. Hanya Yesus. Yesus datang di dunia ini, Dia dihina, disalah mengerti, ya kan? Yesus membuktikan cintanya kepada kita dengan memberikan nyawanya, mati bagi kita di atas kayu salib. Bahkan cinta Yesus bukan karena kita baik. Setuju dengan saya? Apakah kita baik Tuhan datang kepada kita? Tidak. Apakah kita sudah sempurna baru Tuhan datang kepada kita? Tidak. Tuhan datang supaya kita mengalami pemulihan. Amin. Ya. Kita tidak suci dulu baru Tuhan datang kita sempurna. Tidak. Roma 5 ayat 8 katakan begini, teman-teman. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, cintanya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita berdosa, Tuhan datang kepada kita. Apa yang engkau lakukan tadi malam? Tuhan tidak pikirkan itu. Tuhan mau hidupmu melekat dengan hidupnya. Tuhan akan terus mengejar engkau, ya. Dia akan terus mencari engkau. Ketika kita masih lemah, kita masih banyak kurangnya di sini, di situ, ya. Kita belum bisa hafal ayat. Kak, saya ini susah sekali hafal ayat. Kita belum bisa buat apa-apa, ya. Kita masih berdosa. Tetapi Yesus sudah cinta kita. Amin. Wow, cintanya luar biasa, teman-teman. Yesus tidak tunggu kita sempurna, tetapi Yesus menunggu hatimu, hidupmu. Amin. Dia menunggu. Kapan engkau buka hatinya bagi Dia? Dia lagi menunggu. Nah, itulah cinta terbesarnya, tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Kalau sahabat kita, sahabat yang paling dekat sekalipun, kalau kita buat salah, kira-kira dia masih bersahabat dengan kita? Akan susah. Betul ya? Kalau kita buat dia, hatinya panas, susah ya? Dia akan mengampuni, akan susah. Apalagi kita buat 2-3 kali, dia bilang tidak ada maaf bagimu. Tetapi Yesus bilang, mari anak, itu yang saya mau. Datang kepada saya akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Yes, ya. Jadi, nah, hanya satu maunya supaya saya dan saudara menikmati hidup yang sesungguhnya, bahagia yang sesungguhnya, damai yang sesungguhnya. Karena cinta,
Dia ubahkan hidup kita. Amin. Karena cinta Dia perbaharui kita. Karena cinta Dia mampu menghidupkan hidup kita kembali. Kita sudah loyo putus asa, karena cintanya Dia membuat kita menjadi hidup yang dulunya rusak menjadi baik kembali. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 katakan beliau begini, teman-teman. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Katakan di kanan kiri saudara, kamu adalah ciptaan yang baru. Kuat. Yes, gantian lagi di sebelahnya lagi. Amin. Yes. Kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Ya. Jadi kalau kita bisa berdiri hari ini itu karena cinta. Nah, perikop hari ini karena cinta. Kita ada di sini karena cinta, ya. Nah, teman-teman semua, ya. Ya, hanya karena cinta. Kita tidak bisa balas apapun yang Yesus sudah kerjakan buat kita selain kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, ya. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Teman-teman, ini waktu yang sangat tepat. Inilah waktu yang sangat tepat buat kita, diri kita. Tuhan Yesus menunggu engkau. Tuhan Yesus menunggu hatimu. Apakah hatimu mau terbuka buat Dia di sore hari ini? Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari kita respon firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak melihat engkau sempurna baru Dia datang dalam hidupmu, tetapi Dia menunggu hatimu, menunggu hidupmu. Apakah engkau terbuka di hadapan Dia sore hari ini? Dia mau masuk dalam hidupmu, merubah hidupmu. Karena cinta, Dia mampu mau merubah hidupmu menjadi baru lagi. Jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Teman-teman, saya mau berdoa bagi engkau, tetapi harus ada respon balik. Siapa yang belum menerima Tuhan Yesus bisa angkat tangan. Saya mau berdoa bagi engkau. Ini sangat penting. Seperti saat kita mau mengenal seseorang, kita harus tahu betul-betul. Kita harus mengundang dia dalam kehidupan kita. Saat itu kita bisa menerima dia. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa mengenal dia dengan baik. Karena itu sore hari ini bisa angkat tangan. Jangan takut. Kalau kamu belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat engkau. Masih ada lagi, silakan. Jangan malu. Jangan lihat ke kiri ke kanan saudara. Jangan lihat itu, jangan lihat. Hubungan engkau dengan Tuhan hari ini sangat penting. Tuhan mencatat hari ini. Surga melihat engkau dengan hatimu tertunduk, hidupmu tertunduk di hadapan Tuhan, dan tanganmu terangkat. Tuhan memulihkan hidupmu di sore hari ini. Bapa, saya berdoa Tuhan,
ini, jangan malu. Teman-teman, dunia sedang lenyap, dunia sedang lenyap. Kalau engkau masih malu untuk mengangkat tangan, kakak tidak tahu kamu mau diodoakan atau tidak. Hanya engkau dengan Tuhan. Haleluya, masih ada, silakan angkat tangan, jangan malu. Oh, terima kasih Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Bapa, kami mengucap syukur di sore hari ini. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pakai kami menjadi Allah di tangan-Mu pada masa muda kami Tuhan. Kami mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Kami mau terus bergerak bersama Engkau. Tuhan memberkati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, di tempat kuliah kami, di sekolah kami mau menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak muda yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami tahu perjalanan kami sungguh ada dan harapan kami tidak pernah hilang. Perjalanan kami seperti cahaya fajar yang kian terang hingga rembang tengah hari. Kami berbuah buah di dalam pelataran Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur, kami mendapatkan cinta sejati itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.